Halo, selamat datang di video kami mengenai sekolah yang berada di Kota Malang, Cor Jesu. Sebelum beranjak ke klip-klip selanjutnya, sebagai perkenalan diri dalam video ini ada saya, Maria Zitasih Angranti yang berbicara sebagai monolog dalam video, Bima Eza Saputra sebagai editor video, Indi Azima dan Rizna Setia Yudayana yang bertugas sebagai pewawancara. Cor Jesu merupakan sekolah pendidikan Katolik yang dikelola oleh komunitas Suster Ursulin yang terletak di Kota Malang, tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 55 yang dahulu lebih dikenal dengan Jalan Celaket. Satuan pendidikan yang ada yakni 6 unit, yaitu kelompok bermain atau KB, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan lebih dikenal dengan nama Cor Jesu. Selain itu, Cor Jesu juga memiliki fasilitas asrama putra dan putri sebagai sarana tempat tinggal bagi siswa-siswi yang berasal dari luar kota dan luar pulau. Karya Suster Ursulin di Malang ini konon diawali dengan kehadiran 3 orang Suster Ursulin pertama kali di Malang pada tanggal 6 Februari 1900. Ketiga orang suster tersebut adalah Suster Xavier Smets, Suster Aldegonde Vlecken, Suster Martha Bierings, dan mereka menempati biara yang terletak di Jalan Celaket dan memulai karya dengan membuka TK pada tanggal 1 Maret 1900. Pada observasi kali ini, kami melakukan perizinan utama di SMK Cor Jesu, yakni mulanya berupa SMK, Sekolah Menengah Kejuruan yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1950 dengan nama Sekolah Guru Kepandaian Putri SGKP Santa Ana. Pada tahun pelajaran 1968 atau 1969, SMAK Cor Jesu mulai menerima siswa putra. Murid putra yang diterima pada waktu itu berjumlah 55 orang. Dan berkat kerja keras para guru dan keluarga besar SMAK Cor Jesu, serta doa dari para Suster Ursulin, maka pada tahun 1984, status SMAK Cor Jesu meningkat dari status diakui menjadi status disamakan. Dan pada saat observasi, kami bertemu salah satu guru yang menjadi pemandu kami dalam observasi kali ini. Mari simak video wawancara berikut dari narasumber bernama Pak Agus Dalu SPD. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kami dari Universitas Brawijaya ingin melakukan observasi di sekolahan Cor Jesu untuk memenuhi mata kuliah kebudayaan Indonesia. Dan perkenalkan nama kelompok kami, yang pertama saya yaitu Rizna Setia Yudayana, kemudian Saya Indi Azima dan kedua teman saya ada Maria Zita dan Bima Eza, Pak. Nah, untuk selanjutnya saya ingin bertanya mengenai identitas Bapak sebelumnya dengan nama siapa? Oh iya, nama saya Bapak Agus Dalu Open. Saya di SMK Cor Jesu, salah satu guru IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Dan sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai pada hari ini? Pada hari ini saya sangat senang sekali dan saya bersedia. Apa yang bisa kami bantu, saya berikan dan saya sampaikan. Terima kasih banyak, Pak, atas segala waktu yang diluangkan. Kita lanjut untuk pertanyaan ya, Pak. Yang pertama, bagaimana sih, Pak, sejarah dari berdirinya sekolah ini, Pak? Oke. SMK Cor Jesu Malang adalah salah satu sekolah menengah Katolik di Kota Malang, tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 55 Malang, yang dulu biasa dikenal dengan Jalan Celaket 55 Malang. SMK Cor Jesu itu didirikan oleh para Suster Ursulin pada tanggal 1 Mei 1950 yang diberi nama SKP atau Sekolah Kepandaian Putri. Pada 1 Mei 1920 itu didirikan Sekolah Kepandaian Putri Santa Ana. Kemudian berubah nama pada tanggal 1 Agustus 1950 menjadi Sekolah Kepandaian Putri SKP Santa Ana. Kemudian pada Januari 1961 berubah menjadi Sekolah Guru Kepandaian Putri Santa Ana menjadi SGKP Santa Ana, itu diganti menjadi SGKP Cor Jesu.
Kemudian juga berkembang lagi menjadi SMKK, Koryesu. Begitu, itu sekilas perjalanan sejarah dari SMK Koryesu gitu. Berdasarkan cerita sejarah tersebut, berarti Koryesu ini termasuk sekolah yang memang bersejarah ya Pak? Oleh karena itu, apakah terdapat perbedaan kondisi bangunan untuk zaman dahulu dan zaman sekarang Pak? Oke, terkait dengan kondisi bangunan, SMK Koryesu termasuk komplek ya, kampus Koryesu sebagai cagar budaya di Kota Malang. Bangunan dari dulu sampai sekarang itu tetap dipertahankan sesuai dengan apa yang ada. Walaupun ada penambahan-penambahan, itu sifatnya tidak mengurangi bentuk keaslian dari bangunan tersebut. Karena bangunan tersebut masih utuh ya Pak, apa saja sih Pak upaya yang dilakukan pihak guru untuk mempertahankan kondisi bangunan tersebut bersejarah ini? Oke, terkait dengan upaya dari pihak guru untuk mempertahankan bangunan ini, satu, anak-anak itu diperkenalkan sejarah berdirinya SMK Koryesu maupun komplek Koryesu ini, bagaimana anak-anak bisa tahu, mengerti. Kemudian anak-anak juga seringkali diingatkan untuk mencoret-coret atau apa ya, upaya hal-hal yang nggak negatif seperti coret-coret atau menggores-gores itu seringkali kita mengingatkan. Walaupun memang kita nggak ada tulisan rawatlah bangunan ini, tetapi kita seringkali mengingatkan semuanya ini milik kita, jadi kita harus jaga bersama, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja usaha yang dilakukan oleh para murid untuk tetap melindungi sejarah SMK Katolik Koryesu? Upaya itu dari anak-anak ya, anak-anak itu seringkali terkait dengan bangunan ini yang seringkali dilakukan, dia membuat video atau desain grafis terkait dengan SMK Koryesu maupun komplek Koryesu. Itu yang seringkali upaya-upaya yang dilakukan, seringkali juga kita tak jemu-jemunya senantiasa mengingatkan kepada anak-anak, ini milik kita, bangunan kita, ini juga merupakan bangunan sejarah, harus kita rawat dan kita jaga. Itu yang seringkali anak-anak sendiri juga sebenarnya sudah tahu dan mengerti sebenarnya upaya apa yang harus dilakukan ketika bangunan ini ada seperti ini, bagaimana kita mempertahankan image terutama untuk pihak-pihak atau orang-orang lain terutama yang ada di sekitar kita. Jadi peserta didik di sini sangat cinta akan sekolahnya ya Pak ya. Bagaimana mereka merawat sekolahnya dengan baik untuk perkembangan sekolah ini sendiri. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah sejarah dan budaya yang tercipta di masa berdirinya SMA ini mempengaruhi kualitas dari SMK Katolik Koryesu sehingga menjadi salah satu sekolah terfavorit bersejarah di Kota Malang ini Pak? Dan ini menjadi pertanyaan terakhir Bapak. Terima kasih. Oke, kalau kita melihat bangunan di sini itu kesan kita melihat itu kan konservatif ya. Waduh, orang-orang Koryesu itu memang konservatif. Di sini apa yang dilakukan itu terutama kedisiplinan. Jadi baik di SMK, SMA, SMP, SD, TK itu memang kedisiplinan itu menjadi hal yang utama. Pengetahuan itu juga memang perlu, tetapi ketika anak-anak bisa berdisiplin, proses pembelajaran itu akan mudah dilakukan dan proses akan bisa berjalan dengan lancar. Begitu. Pak, terima kasih. Sekian pertanyaan dari kami. Saya dan anak saya sangat terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan untuk menjawab wawancara kali ini. Sampai bertemu di kesempatan yang lain lagi Bapak. Sehat selalu. Terima kasih. Oke, Salam. terima kasih ya, sama-sama. Jadi itu saja mengenai bangunan bersejarah yang dipilih oleh kelompok 2 Manusia dan Kebudayaan Indonesia kelas B. Saya Maria Stasyangranti sebagai perwakilan kelompok 2 pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.